I still wish you were. Kasih air. Di platform
Kai kenangan yang telah kita lalui, kau akan terbang jauh menembus awan, memulai kisah baru tanpa diriku. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, oh, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found countless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. 'Cause I already saved my life. I fell into your fantasy, but that's all our love will ever be. Lost hope in saving you and me. You think I'm lost, falling apart, but your lies just made a stronger heart. My life is just about to start. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke
Hei, Baik, karena sudah menunjukkan pukul 16 tepat, maka kegiatan praktikum akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Mas. Sore, Kak. Jadi, agenda hari ini yaitu praktikum modul 6 antropometri. Pertama-tama, diharapkan untuk seluruh praktikan on-cam terlebih dahulu, dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan tes awal yang linknya akan dibagikan di kolom chat.
Ya, sudah bisa dimulai untuk mengerjakan TA. Jangan sampai salah dalam mengisi identitas kalian seperti nama, NPM, dan juga sesi. Waktu dapat dilihat di share screen. Sebelum waktunya habis, diharap untuk segera submit agar jawaban kalian bisa terrecord. Gugus, diamlah. Lagian.
Waktu kurang dari 1 menit. Bisa segera disubmit untuk jawabannya, jangan sampai telat. Karena jika link ditutup, maka jawaban kalian tidak akan record. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, link sudah ditutup. Baik, jadi untuk pelaksanaan TA sudah selesai. Kemudian ini akan ditampilkan untuk pemaparan modul 6. Harap untuk memperhatikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian ini yaitu ada modul 6 antropometri. Yang pertama tujuan praktikum. Tujuan dari modul antropometri ini adalah yang pertama, memahami interaksi antara manusia, mesin, peralatan, bahan, dan lingkungan kerjanya. Yang kedua, mampu mengukur data antropometri dan menggunakannya untuk perancangan produk. Yang ketiga, mampu melakukan perancangan area kerja dan lingkungan kerja fisik dengan memperhatikan keterbatasan yang dimiliki manusia. Masuk ke landasan teori, pengertian antropometri. Antropometri ialah pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh. Antropometri merupakan satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk penanganan masalah desain. Antropometri dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, antropometri statis, di mana pengukuran dilakukan pada tubuh manusia yang berada dalam posisi diam, diambil secara lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia, di antaranya umur, jenis kelamin, suku bangsa atau etnis, jenis pekerjaan, posisi tubuh, keacakan, cacat tubuh secara fisik, pakaian, dan kehamilan. Yang kedua ada antropometri dinamis, di mana pengukuran dilakukan pada tubuh manusia yang berada dalam posisi bergerak, sehingga lebih kompleks. Terdapat 3 kelas pengukuran antropometri dinamis, yaitu pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti keadaan mekanisme dari suatu aktivitas, kedua, pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat bekerja, dan yang ketiga, pengukuran variabel. Data pengukuran antropometri digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: perancangan area kerja, perancangan peralatan kerja, seperti mesin, equipment, berkakas, dan sebagainya, perancangan produk-produk konsumtif, dan perancangan lingkungan kerja fisik. Targetnya yaitu 90-95% dari populasi pemakai mampu menggunakan hasil rancangan. Kemudian distribusi normal dalam penetapan data antropometri. Yang pertama, data antropometri diperlukan agar rancangan suatu produk bisa sesuai dengan orang yang akan mengoperasikannya. Persentil, yaitu nilai yang menyatakan persentase tertentu dari sekelompok orang yang memiliki dimensi ukuran sama dengan atau di bawah ukuran tersebut. Ada 5 persentil menunjukkan 5% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran tersebut. Ini menggambarkan ukuran manusia yang terkecil. Kemudian ada 50 persentil yang menggambarkan ukuran manusia rata-rata. 95 persentil menunjukkan 95% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran tersebut, menggambarkan ukuran manusia yang terbesar. Bila diinginkan dimensi tubuh mengakomodasi 95% populasi, maka diambil rentangnya 25 dan 97,5 persentil sebagai batasnya. Berikut kurvanya.
Nilai-nilai persentil yang diaplikasikan dalam antropometri dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi mulai dari 1 sampai 99. Prinsip aplikasi data antropometri dalam perancangan produk atau fasilitas kerja. Yang pertama ada prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang ekstrim. Rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi dua sasaran produk. Bisa sesuai dengan ukuran tubuh yang ekstrim, terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, tetap bisa memenuhi ukuran tubuh yang lain. Agar memenuhi sasaran pokok, ukuran tubuh yang diaplikasikan yaitu dimensi minimum dari rancangan produk berdasarkan persentil terbesar, yaitu 90, 95, dan 99. Contoh, digunakan ukuran dimensi minimum untuk pengukuran dudukan kursi. Jadi kalau ukuran ekstrim ini dimensi minimumnya didasarkan dari persentil yang terbesar. Kemudian dimensi maksimum didasarkan persentil yang rendah, yaitu 1, 5, atau 10. Contoh digunakan untuk ukuran dimensi maksimum pengukuran tinggi lemari. Secara umum diaplikasikan 5 persentil untuk dimensi maksimum dan 95 persentil untuk dimensi minimum. Jadi itu yang untuk ukuran ekstrim. Yang kedua yaitu prinsip perancangan produk yang dioperasikan di antara rentang ukuran tertentu. Yang pertama, rancangan bisa dirubah-rubah ukurannya sehingga fleksibel dioperasikan oleh tiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran tubuh. Contoh kursi mobil. Yang kedua, rancangan fleksibel 5 sampai 95 persentil. Yang ketiga, prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata. Jadi ini rata-rata ukuran tubuh populasi. Yang pertama, rancangan produk dibuat untuk ukuran tubuh di sekitar rata-rata. Yang kedua, ukuran tubuh yang ekstrim dibuatkan rancangan tersendiri. Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan dalam proses perancangan produk, rekomendasi yang bisa diberikan, yang pertama, tetapkan anggota tubuh yang mengoperasikan rancangan tersebut. Tentukan dimensi tubuh yang penting, tentukan populasi terbesar yang menjadi target utama, tetapkan prinsip ukuran, pilih nilai persentil yang dikehendaki, dan tetapkan nilai ukuran dari tabel data antropometri yang sesuai. Aplikasikan data tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran. Berikut data antropometri untuk perancangan produk atau fasilitas kerja. Ada 26 dimensi tubuh, yang keterangannya bisa kalian baca. Nanti data 26 antropometri ini dapat dilihat pada lampiran di bawah ini. Oke, masuk ke alat dan bahan dari praktikum modul antropometri, yaitu meteran, penggaris, note untuk mencatat, ballpoint, kursi antropometri, dan flexible curve. Prosedur praktikumnya, yang pertama, pilih 30 orang praktikan yang akan diukur dimensi tubuhnya sesuai dengan rancangan produk kalian. Yang kedua, lakukan pengukuran berbagai variabel dimensi tubuh praktikan sesuai dengan petunjuk asisten dan pedoman pengukuran antropometri. Yang ketiga, lakukan uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Tentukan nilai persentil yang sesuai dengan perencanaan rancangan produk dan buatlah dan produk usulannya. Oke, jadi nanti di lampirannya itu ada dimensi untuk orang dewasa ke 26 dimensi tubuhnya, kalian bisa lihat seperti yang di tabel berikut. Yang akan kalian gunakan untuk pengukuran antropometri. Kemudian untuk pegangan modul 6 untuk lapresnya, yaitu bab pertama ada pendahuluan, subbabnya latar belakang, minimal 1 halaman, 3 paragraf pertama dan kedua tentang modul, dan yang ketiga tentang praktikumnya. Kemudian ada tujuan praktikum, minimal 3, boleh ambil dari modul cuma 1, dan yang 2 bisa kalian tentukan sendiri. Marginnya 3343, spasi 1,5, Times New Roman 12, font, before after-nya 0, justify, dan bahasa asing di italic. Untuk tinjauan pustaka, subbabnya ada antropometri, jenis pengukuran antropometri, dimensi antropometri tubuh manusia, faktor yang mempengaruhi antropometri manusia,
dan penerapan data antropometri. Minimal 15 halaman, maksimal 1 tabel dan 2 gambar diberi citasi, contohnya seperti ini. Citasi harus sama dengan yang dilampirkan di Davos dan tidak boleh menggunakan yang anonim. Oke, untuk bab 3 metodologi praktikum. Yang pertama ada identifikasi variabel. Ada variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya ini kalian produk yang kalian buat. Kemudian untuk variabel bebasnya itu dimensi tubuh yang kalian gunakan untuk perancangan desain produk kalian. Jadi di sini kan contohnya variabel terikatnya itu produk lemari, dan variabel bebas yaitu dimensi tubuh yang digunakan untuk pengukuran produk lemari yaitu tinggi tubuh, tinggi bahu, dan panjang tangan. Untuk footernya ketentuannya sebagai berikut. Kemudian untuk flowchart, kalian beri flowchartnya sesuai dengan modul 6 ini. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama subbabnya prosedur praktikum, lalu ada data pengamatan yang subbabnya terdiri dari desain produk. Nah, untuk desain produknya ini, kalian yang pertama tentukan dulu produk yang ingin kalian buat itu apa. Ketentuannya, produknya itu dari perabotan rumah tangga saja, jadi bisa lemari atau kasur mungkin, kulkas, dan sebagainya. Jadi kalian ambil yang perabot-perabotan yang ada di rumah aja, nggak usah yang sulit-sulit. Kalian masukkan gambar aslinya dari perabotan atau produk yang akan kalian gunakan. Kemudian untuk ukuran desain produk tersebut itu apa saja. Yang seperti contoh ini ada tinggi lemari, lebar lemari, dan panjang lemari. Kemudian ada subbab pengumpulan data. Jadi nanti di tabel data pengumpulan ini kalian masukkan dimensi tubuh yang kalian gunakan, kan 3 ya minimal. Kemudian untuk sampel yang kalian ukur yaitu 30 orang atau praktikan. Seperti ini. Ketentuan tabelnya sebagai berikut. Dan kalian beri keterangan untuk dimensi yang kalian gunakan apa saja. Analisis dan pembahasan. Yang pertama ada uji keseragaman data. Jadi untuk tiap dimensi tubuh, kalian lakukan uji keseragaman data seperti berikut. Kalian beri kurvanya juga. Lalu ada tabel hasil uji keseragaman data. Datanya yang kalian uji itu seragam atau tidak. Jika iya, masukkan keterangan seragam. Kemudian uji kecukupan data. Tiap dimensi juga dilakukan uji kecukupan data sebagai berikut. Dengan nilai ketelitian 5%, tingkat keyakinan 95%. Lalu kalian masukkan ke tabel hasil uji dengan keterangannya. Oke, langsung ke penentuan ukuran dan desain produk usulan. Jadi dari produk atau perabotan yang kalian pilih tadi, itu kalian buat ukuran dan desain produk usulannya dari yang aslinya. Di sini kan yang pertama menentukan tinggi lemari. Jadi dari data yang aku kumpulin tadi, tinggi lemari itu aku ukur dengan ini tinggi tubuh manusia. Yang nilai rata-ratanya 162 cm. Kemudian tentukan nilai persentil yang akan kalian pakai. Aku pakai nilai persentil rata-rata yaitu 50%. Kemudian nanti kalian hitung dengan persentil 50%, jadi ketemu ukuran usulannya. Di sini kan 50% kan persentilnya, rumusnya seperti ini. Jadi ketemu ukuran usulannya 162. Kemudian sama menentukan tinggi gantungan lemari dan menentukan lebar lemari. Jadi di sini tinggi lemari menggunakan tinggi tubuh, kemudian tinggi gantungan lemari nanti menggunakan tinggi bahu
dan yang lebar lemari menggunakan panjang tangan. Jadi ini untuk produk lemari seperti berikut. Dan ini desain produk lemari dalam 3D. Jadi kalian harus membuat 3D-nya dengan AutoCAD. Produk yang kalian tentukan tadi. Dengan kalau seperti contoh ini ada produk lemari yaitu tingginya ini 162, kemudian tinggi gantungan lemari 125. Ini nanti ditemukan dari ini menentukan tinggi gantungan lemari. Kemudian lebar lemarinya ketemu 71. Seperti ini. Lalu kalian pilih analisa. Dengan keterangan desain usulannya seperti ini. Kemudian masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kalian masukkan kesimpulannya dari analisa yang di atas, kemudian sarannya. Sarannya ini tentang praktikum ya, tentang modul. Jadi tentang modul 6 antropometri. Kemudian daftar pustaka dengan ketentuan sebagai berikut. Lalu lampiran. Lampiran berisi 6 foto pengukuran dimensi tubuh orang, pengukur dan subjek yang diukur masuk dalam frame foto. Lampiran tidak perlu footer. Jadi kalian beri lampiran ini, kalian masukkan 6 foto pengukuran dimensi tubuh subjeknya, ada pengukur dan subjek yang diukur. Jadi ada apa? Produk dan perabotan yang kalian ingin ukur juga masukkan ke lampiran ini. Jadi seperti itu. Ya, itu tadi pemaparan dari modul 6 antropometri. Jika masih ada yang dibingungkan, silakan untuk bertanya. Ya, Adik, silakan. Permisi Kak, mohon izin bertanya. Sebelumnya untuk data pengamatan yang sebanyak 30 tadi, itu kita bikin kayak kuesioner gitu atau gimana ya Kak? Terima kasih. Jadi untuk data yang kalian ukur itu bisa kalian ukur mandiri ya. Jadi kalian cari subjek yang ingin kalian ukur, terserah, banyak 30 orang atau pabrikan, lalu kalian masukkan ke tabel itu. Jadi meskipun tidak menggunakan kuesioner tidak apa-apa. Baik Kak, berarti random ya Kak? Iya, tapi data asli ya. Soalnya kalau ngarang nanti malah waktu dilakukan uji keseragaman data, hasilnya malah tidak seragam. Otomatis kamu harus nyari data lagi, harus ngukur lagi. Ya baik Kak, terima kasih. Iya. Mohon izin bertanya kembali Kak. Iya. Untuk produk yang dibikin nantinya itu akan ada list semacam kayak setiap praktikan itu beda atau gimana ya Kak? Ya, jadi untuk produk yang akan kalian gunakan ya, itu nanti setiap per sesi itu akan dibuatkan note untuk produk yang akan kalian gunakan, dan untuk per kelompok dalam satu sesi itu tidak boleh sama. Jadi dalam satu sesi, setiap kelompoknya itu produknya harus berbeda. Dan nanti itu buatkan list. Kalian itu mau bikin produk apa gitu. Dan produknya itu dari perabotan rumah saja, nggak usah yang sulit-sulit. Tapi produk yang kalian pilih itu harus minimal menggunakan 3 dimensi tubuh sebagai pengukurannya. Jadi seperti itu. Baik Kak, terima kasih.
Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Ananis. Ya, silakan. Permisi Mas, izin bertanya. Tadi mungkin bisa minta tolong jelasin ulang yang tabel hasil data yang seragam, yang habis ngitung Oh ya, KKN. Terima kasih. iya. Jadi ini ya tabel hasil uji keseragaman data. Tiap dimensi tubuh yang kalian gunakan kan harus dilakukan uji keseragaman data. Nah, nanti hasil rekapnya itu dimasukin tabel ini. Jadi kalau udah seragam, kalian masukkan keterangan sini kalau seragam. Kalau tidak seragam ya otomatis kalian harus mengulang mencari datanya lagi, data pengukurannya. Jadi jangan sampai dikarang yang ngawur gitu datanya. Seperti itu. Begitupun juga dengan uji kecukupan data juga ada tabel rekapnya. Jadi seperti ini. Apakah data yang kalian gunakan sudah cukup atau belum, terlihat dari n absennya. Seperti itu. Apa sudah cukup menjawab? Dirasa sudah cukup jelas ya, Dek ya? Oke. Dari belakang. Iya, Pak. Terima kasih. Ini menambahkan juga untuk persentilnya, ini kalian juga terserah mau milih persentil berapa, tergantung tujuan kalian dalam perancangan produk juga. Jadi kan ada persentil 5 itu menggambarkan ukuran yang terkecil, kemudian 50 ini rata-rata, dan jika 95 itu yang ukuran terbesar, seperti itu. Izin membaiki. Jadi buat tadi pertanyaannya Vivi juga. Jadi kalian kalau misalkan emang meneliti mengenai sofa ya, itu usahakan dimensi tubuhnya itu juga sesuai sama yang ada di sofa. Misalkan kalau sofa misalkan panjang lutut, kemudian lebar pantat kayak gitu-gitu, jadi kayak sesuai dengan apa yang barang yang kalian teliti gitu. Jadi jangan misalkan sofa tapi kalian ngukurnya tentang tangan gitu kan nggak sesuai kan. Jadi jangan ditawar gitu. Iya, nambahin dari Mas Dimas. Jadi tiap produk kan pasti dimensi tubuh yang digunakan itu pasti kan berbeda. Jadi harus disesuaikan dengan produknya. Nah, nantinya itu di note yang kalian bakal ngelis itu, kalian ngelis produk yang kalian pilih dan juga dimensi tubuh yang kalian gunakan. Jadi nanti dirasa dari aslab dimensi yang digunakan itu belum tepat, nanti pasti akan dikoreksi di note itu. Jadi nanti mungkin di komen gitu ya. Ini dimensinya kurang sesuai ataupun kurang. Misalnya kalian seharusnya produk itu menggunakan 4 dimensi tubuh dalam pengukurannya, tapi kalian hanya menggunakan 3 gitu ya. Nanti aslab menambahi gitu. Kan di sini syaratnya minimal 3 gitu. Cuma tetap menyesuaikan dari produknya. Misalkan 4 ya gunakan 4 dimensi tubuh seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi.
Ya, untuk software AutoCAD dirasa setiap praktikan udah siap ya. Kan kalian juga mengikuti lab Kartek. Jadi tidak terkendala untuk softwarenya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Dirasa sudah cukup jelas ya adik-adik ya, sepertinya. Jika sudah, saya tutup untuk sesi pertanyaannya. Sepertinya sudah cukup, Kak. Oke. Baik, sepertinya dirasa sudah cukup jelas. Mungkin nanti jika masih ada yang ditanyakan, boleh asistensi lewat ASLab masing-masing di grup per sesi masing-masing. Oke, kemudian kita sudah memasuki akhir sesi praktikum. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, mungkin ada tambahan dan saran dari Bapak, Ibu dosen, atau teman-teman ASLab, dipersilahkan. Saya ada tambahan ya, dari saya ya. Iya, Bu. Ya, untuk antropometri, kalau dimensi tubuh yang kita gunakan itu adalah menggunakan tangan, itu biasanya persentil kecil ya, jadi persentil 5 gitu ya. Kalau produk yang kita gunakan tadi adalah harus memuat seluruh badan, ya, seperti misalnya lebar kursi atau itu biasanya menggunakan persentil besar. Pokoknya kalau itu memuat seluruh badan, intinya adalah persentil besar. Kalau yang berhubungan dengan tangan, selalu berhubungan dengan tangan, pasti persentil kecil. Jangan sampai salah memilih persentil, misalnya menjangkau, terus menggunakan persentil orang yang panjang tangannya terlalu panjang, itu nggak cocok. Jadi menggunakan patokannya yang persentil kecil. Ya, tetapi kalau produk tadi adalah misalnya dari persentil kecil kok tidak pas, ya persentil besar juga tidak pas, ya mendingan pakai persentil rata-rata aja, ya yang 50 tadi. Jangan memihak ke salah satu karena nanti akan dirugikan. Seperti contohnya tinggi kursi ya, jadi jangan menggunakan persentil kecil karena nanti orang yang tinggi akan duduknya selonjor ya. Nah, jadi pasnya itu persentil 50 seperti itu ya. Jadi dipertimbangkan persentil ini ya. Karena tidak semua persentil itu 100% itu bagus ya, pasti ada kekurangannya. Cuma di sini pilihlah kekurangan yang paling kecil. Itu teknik dalam memilih nilai persentil. Oke, itu aja masukan dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas masukannya, Bu Eni. Jadi diperhatikan lagi untuk tiap praktikan dalam memilih produk ataupun dimensi dan persentil yang akan kalian gunakan. Mengingatkan lagi untuk presensi praktikum modul 6, bisa kalian lihat linknya di kolom chat. Dari ASLab mungkin ada tambahan atau dirasa cukup? Cukup, Ki. Baik, sepertinya dirasa cukup. Oke, jadi modul 6 ini modul terakhir kalian, dipersiapkan dengan baik untuk papresnya. Tapi nanti kalian untuk kegiatan selanjutnya tetap ada presentasi modul 6 dan juga UGLOB juga dipersiapkan untuk itu. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu dosen yang sudah hadir dan juga teman-teman ASLab dan juga adik-adik praktikan sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Ini terima kasih. ya, terima kasih Pak Akmal. Ya, sama-sama Pak Akmal. Tadi saya lagi absensi. Iya. Oke, saya keluar dulu ya. Terima kasih semua. Yuk. Ya, Bu Eni.